Yo, kembali channel gua. Ya, kita akan bahas mengenai Titan season ketiga. Ya, jujur ini gua barusan nih ya, habis nonton episode 1 di season ketiga. Jujur ini adalah pembukaan Titans yang dimana gua tuh sangat-sangat tercengang ya. Jadi ini banyak banget hal yang menurut gua tuh bener-bener komikal banget, dan juga ini bener-bener tegang sih. Kita dibawa tense yang tegang. Wah, jadi semua. Tapi ada beberapa kekurangan yang menurut gua tuh kayak aduh kok gini sih. Itu ada beberapa, cuman sebagian ini menurut gua episode 1 ini menurut gua adalah prolog yang benar-benar buat gua tuh tegang dan juga wah ini adalah nuansa Batman Universe yang benar-benar waduh gila banget sih. Jadi tense yang dibawa oleh saudara ini dan juga scriptnya dapat sih. Ini yang gua dapat dari tense ketiga, dan gua jujur prolog ini benar-benar bagus. Dan lu kalau belum nonton ada di HBO Max. Caranya gimana? Caranya pakai VPN. Lu bisa pakai VPN, dan gua udah nyoba. Oh anjir, itu anjir gila itu sudah keren banget sih coba. Makanya gua akan bahas mengenai Titans di ketiga episode 1, dan gua akan breakdown semuanya apa saja yang gua lihat dan apa saja yang menurut gua yang suka atau nggak suka. Oke, di situ ya. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe maka gua akan lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian. Oke, jadi tekan tombol subscribe. Oke, klik dan juga tombol like-nya yang sebanyak-banyaknya. Juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan Titans atau dengan DC Universe yang lainnya. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan bahas mengenai Titan season ketiga episode 1 ya. Ini judulnya adalah Barbara Gordon. Oke, jadi Titan ini adalah Barbara Gordon. Jadi di sini yang gue lihat ini adalah pengembangan dari awal-awal nih. Di awal-awal scene ketika kita melihat bahwa Jason Todd berhasil menemukan lokasinya Joker. Jujur ketika gue melihat dan mendengar tawanya Joker ini kayaknya Jokernya ini bukan aktornya Mark Hamill ya, bukan pengisi suara Mark Hamill, dan juga bukan pengisi suara yang benar-benar gue kenal dari dulu sejak Joker yang di anime series. Ini benar-benar tawanya kata tawa biasa ya. Dan jujur kecewanya di sini adalah ketika si Joker ini muncul, kita nggak diperlihatkan wajahnya. Satu, dan kedua kita nggak diperlihatkan dia bermonolog bagaimana. Kita nggak diperlihatkan juga ketika dia tuh berbicara ke Jason bagaimana. Jadi ini benar-benar hanya tawa, dan juga ada aktornya sebagai Joker ini kita nggak diperlihatkan lebih jauh. Jadi dia itu hanya sebagai pemeran figuran banget di sini. Aduh sayang banget sih gitu nggak diperlihatkan gitu loh model Jokernya bagaimana. Oke lah sekilas, tapi jangan sampai nutupi frame, membelakangi ini frame. Aduh tuh sayang banget sih. Gua pengen lihat Jokernya seperti apa, tapi ya cuma gitu doang. Cuma sebagai pemain figuran langsung pergi, udah gitu doang. Itu yang gue sayang banget di sini. Seperti itu. Ya, itu sih. Oke, lanjut. Dan ketika Jason Todd menemukan lokasi Joker ketika dia sedang ada di Batcave, gue lihat Batcave ini lokasinya masih sama ya, tidak berubah sama sekali. Dan juga ketika itu kan Jason kan sendirian kan di Batcave, dan dia menelpon Bruce agar supaya Bruce itu bisa beraksi kembali, agar supaya si Jason ini bisa melacak si Joker. Tapi si Bruce ini menolak si Jason karena dia tahu bahwa kemampuan Jason ini belum bisa menghadapi Joker. Apalagi Joker ini kan bukan villain sembarangan, Pak. Dia itu adalah villain yang bener-bener aduh, itu yang membuat Batman sampai merasa emosi, merasa ingin bunuh dia tapi dia nggak bisa. Tapi ya itulah, gue tahu sih rasanya Joker gimana. Makanya si Jason ini langsung main asal geratak geruduk aja itu. Dia mau nyamperin si Joker buat dia ngalah sendiri, karena dia merasa bahwa waduh, gue kan adalah Robin, gue udah punya power untuk menghancurkan si Joker. Nah makanya karena Bruce ini sedang ada di luar kota dan dia nggak bisa pulang untuk hari itu juga, maka dari itu Jason Todd akhirnya berusaha untuk menaklukkannya sendiri. Oke, tapi di sini ada satu hal yang menurut gue tuh sangat bingung ya, yaitu ketika dia tuh berusaha menyerap sebuah cairan kimia. Jadi dimana cairan kimia itu kita udah tahu bahwa itu rasin ketika si Jason Todd dia flashback ketika dia tuh pernah jatuh dari ketinggian saat dia melawan Deathstroke di season kedua. Nah itu gue tahu dari awal-awal itu Jason Todd setelah adegan itu dia tuh merasa kayak ketakutan banget, seakan-akan dia tuh kayak merasa trauma dengan hal itu loh. Jadi gue rasa ini adalah dia tuh sedang mengatasi rasa takutnya itu dengan cara menyedot cairan kimia itu, sehingga dia tuh merasa bangkit kembali, dan juga dia tuh nggak takut lagi. Nah itu mungkin adalah sebuah cairan kimia yang kita udah tahu aslinya ya. Ya gitu seperti itu. Oke lanjut lah. Dan setelah Jason Todd berhasil menemukan lokasi Joker ya, akhirnya ketika dia masuk ke dalam sebuah abandoned park gitu ya,
gua melihat di situ ya sama kayak di trailer ya, dia menemukan satu polisi yang terikat situ dan senyumnya itu sama kayak Jokernya versi Jack Nicholson. Nah, ini kayak Jokernya Jack Nicholson banget sih, karena udah lihat di senyumnya, make upnya juga itu. Ini versi Jack Nicholson banget sih, karena senyumnya senyum permanen gitu loh. Jadi gue melihat, wah ini inspirasinya dari Jack Napier versi Batman yang tahun 89. Nah, dan seperti itu. Oke, lanjut. Terus Jason ini tinggal di sana, dia ternyata udah apa ya, udah kegap gitu loh, bahwa dia tuh ternyata dijebak di situ. Dia tuh kayak dipancing sama Joker ke situ, makanya Joker tuh langsung ngelinggis dia. Dan jujur, adegan ini sebenarnya ada di komik, cuman di komik ini berbeda banget. Kalau di komik yang gua baca sama yang gua lihat di animasinya di Batman Dead in the Family sama Batman Under the Red Hood, itu gua lihat ketika si Jason itu akan dibunuh sama Joker, itu caranya dia dipukul sama linggis dulu, baru habis itu diletakkan pakai dinamit yang sudah dikumpulkan oleh Joker ini. Nah, setelah itu kan Batman kan udah telat kan nyelamatin dia, ya seperti itu adalah versi komiknya sama versi animasinya. Cuma kalau di sini ini Robinnya mati pure dengan hanya dilinggis doang, ya dilinggis doang tanpa adanya ledakan, tanpa adanya bom gitu. Jadi bener-bener si Joker nih pengen ngebunuh salah satu dari Bat Family, yaitu si Robin. Makanya di sini gua melihat sih ya cuma gitu doang, nggak ada ledakan, nggak ada apa, ya cuma gitu doang dia ngebunuh pakai linggis, pral. Itu pun dia ngebelakangin kamera. Ini artinya bahwa si Joker ini tidak akan dimunculkan secara fisik maupun dari muka sampai ini suitnya. Ya aduh, gua nggak tahu apa yang dilakukan Warner Bros, apa yang dilakukan setelah itu, kenapa mereka nggak memunculkan langsung gitu Jokernya gimana gitu loh. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas ini sama banget nyakitnya kayak Gotham final episode. Sama aja tuh, Batman itu cuma dimunculin sekelibat doang. Itu pun aja kita nggak bisa lewat aja ketika dia beraksi gitu loh. What the fuck, cuma dilihat dari endingnya doang. Udah gitu kostumnya jelek lagi. Aduh, astaga. Kostumnya kayak nggak ada budget gitu loh. Mending sewa cosplayer yang pakai kostumnya Batman Arkham Asylum itu kan bagus daripada pakai yang kostum yang murahan itu. Semua maaf, gua suka ngomong murahan tuh anjir. Ini kayak budgetnya WB ini nggak pernah apa ya, nggak melejit gitu loh buat kostum Batman yang aduh, para pembentukan Bruce Wayne-nya bagus. Ya, ini gitu doang, setan lah, bodoh lah. Oke, lanjut. Dan ketika gua melihat satu lagi nih, gua melihat ada satu adegan ketika si Jason Todd mati nih. Oke, Jason Todd mati. Dan akhirnya Dick Grayson dan seluruh anggota Titans itu mendengar berita ini, karena berita ini sudah muncul di berbagai macam channel luar negeri di Amerika ya, yang mengabarkan bahwa Robin sudah terbunuh di sini. Alhasil kan Dick Grayson yang menjadi Bat Family sebelumnya mengunjungi Bruce, karena dia tahu bahwa Bruce ini pasti sangat kecewa dan juga pasti sangat sedih lah ya. Jadi dia berusaha untuk menghibur Bruce dengan cara pergi ke kediaman Wayne di situ. Di situ gua melihat bahwa ya biasa ya, kediaman Bruce Wayne saat itu kan apa udah mewah tapi gelap semuanya, kayak rumah itu nggak diurus gitu loh. Ya itu memberikan kita sebagai vibe, waduh ini kediaman Bruce Wayne tapi tidak ada lampu yang menyala, semuanya mati pak, meskipun pagi mati semua. Itu kayak Titans yang kedua itu kita udah diperlihatkan ya, itu seluruh ruangannya Bruce Wayne semuanya mati pak, meskipun pagi sih. Itu kayaknya ini orang hemat listrik banget nih. Ya biasa lah ya, mahal listrik. Dia nggak pakai token kayaknya. Oke, lanjut. Dan ketika gua melihat si Dick Grayson masuk ke Batcave ya, Batcave-nya itu gua melihat dengan cara dia memutarkan jam. Nah, ini caranya ini sama banget kayak di komik. Jadi di komik memang seperti itu. Akses untuk ke Batcave itu pakai jam jantung dibelokin, hasil itu pintunya kebuka. Kalau di versi Batman Begins itu kan pakai piano. Pakai piano kan ngebukanya itu. tapi di sini mereka pakai cara yang klasik. Mereka pakai cara yang bener-bener itu sudah pernah ada di komik. Jadi kita melihat tuh nggak asing gitu loh. Oh, ini kita udah di Batcave-nya. Ini lokasi Batcave-nya. Dan jujur ketika gua melihat itu kan Dick Grayson ketemu sama si Bruce. Nanti kata Bruce Wayne itu sudah dalam keadaan yang bener-bener kayak ngedown gitu loh. Tapi ngedown itu kayak ngedownnya yang ngedown bukan ngedown udah gimana ya. Dia kayak gak ada rasa apa-apa gitu loh. Jadi dia merasa Jason Todd mati ya udah, karena dia udah belajar dari kesalahan dia sebelumnya pada saat dia pernah kehilangan Alfred, dia kehilangan Jim Gordon, dia kehilangan Dick Grayson pada saat itu. Ya udah, itu yang didasarkan bahwa ya dia harus move on. Dan dia udah belajar bagaimana move on. Jadi seperti itu. Makanya si Dick Grayson itu merasa kesal. Kok lo yang udah yang melatih Jason Todd dari kecil sampai dia sekarang udah jadi Robin, saat dia mati perasaan lo cuma gitu-gitu doang. Nah, gue sebagai orang gitu ya masalah shock sih, jujur aja. Meskipun orang terdekat sama gue yang udah membunuh tepar, udah tewas sih, itu gue ada kala nangis dan juga ada sedih. Itu namanya manusiawi. Dan si Bruce Wayne yang di sini itu bener-bener kayak orang yang merasa ya udah, gue kehilangan Jason Todd ya udah gitu loh. Ya udah gitu doang. Itu menurut gue
anjing. Dan itu memang ekspresi Bruce Wayne ya ketika di komik juga seperti itu. Cuman ya kalau di sini dia tuh lebih kayak orang-orang brengsek aja. Dia seakan-akan itu membuat si Jason Todd sama Dick Grayson sebelum itu kayak seperti sebuah senjata doang, tidak sebagai manusia. Nah itu menurut gua adalah humanity Bruce Wayne di sini udah benar-benar mati. Ya, seperti itu. Makanya di sini ketidakpedulian Bruce Wayne itu membuat dia tuh untuk tegar agar supaya dia bisa melanjutkan tugasnya lagi sebagai The Dark Knight, sebagai Batman gitu. Agar kalau dia sendiri terus maka dia tidak akan bisa melindungi Gotham dengan caranya sendiri. Nah itu yang gua tambahkan dari di Titans ini ya, bahwa ya Bruce Wayne itu seharusnya seperti ini. Dia nggak peduli, dia juga tidak nggak ngurusin lo mati, ya udah gua nggak ngurusin aja gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya dia cari penggantinya tuh langsung gitu. Ketika Jason Todd mati, dia nyari penggantinya yang menurut dia tuh adalah kecocokan yang pas gitu loh. Aduh, ini menurut gua kayak nih Bruce Wayne udah psycho sih, mohon maaf nih. Bruce Wayne udah nggak punya pikiran lagi, udah nggak punya nurani. Karena di Titan season awal kita diperlihatkan bahwa Bruce Wayne itu dari awal tuh dia udah nggak punya hati, Pak. Semenjak dia menjadi Dark Knight, dia udah menjadi orang yang nggak peduli, orang yang nggak punya hati, dan juga terus tuh dia tuh nggak punya kepedulian tinggi, sehingga ya dia dicapnya sebagai The Dark Knight yang benar-benar gimana, nggak pernah, yang benar-benar nggak peduli gitu loh. Dia peduli cuma nyelamatin orang sebagai tugasnya doang, sebagai the duty doang. Tapi di luar itu dia udah nggak peduli. Ya itu yang gua tempatkan di sini. Makanya gua nggak kaget sih kalau si Dick Grayson benar-benar marah sama dia. Akhirnya si Dick Grayson meminta tolong kepada si Barbara Gordon. Oke, kita udah tahu bahwa Barbara Gordon ini sudah menjadi Oracle dan dia udah pakai kursi rodanya. Tapi di sini dia benar-benar komisaris. Nah, jabatan dia sebagai komisaris karena untuk menggantikan ayahnya. Nah, ayahnya ini kita udah tahu bahwa ternyata si Jim Gordon itu sudah tewas lama. Karena kita udah diceritakan bahwa Barbara Gordon ketika mereka bertiga di kediaman Bruce Wayne untuk memflashback apa yang sudah pernah dilakukan Jason Todd sama Batman zaman-zaman dulu, itu kita melihat bahwa si Barbara ini marah. Karena Barbara ini merasa si Bruce Wayne itu adalah seorang yang brengsek dan juga orang yang nggak peduli. Ya gue setuju dengan hal itu, karena ya kita dari awal kita lihat Bruce Wayne itu kayak nggak punya hati dan juga nggak punya rasa simpati yang baik gitu loh. Ini Jason Todd, ini anak yang lo udah asuh, anak yang udah lo latih mati-matian, dia mati lo kayak merasa gak bersalah gitu loh. Nah ini membuktikan bahwa kita melihat Bruce Wayne ini benar-benar sangat gak peduli. Makanya gue melihat Barbara sama Dick merasa kecewa sama emosi Bruce Wayne yang ketika dia mendapat kabar bahwa Jason Todd sudah mati. Nah ini yang menurut gue tuh adalah pembangunan chemistry di mana itu, wah ini orang brengsek. Makanya aduh gitu doang sih. Makanya gue melihat Barbara Gordon aktrisnya nih, dia acting bisa, oke. Dia membawakan karakter Barbara Gordon sangat-sangat bisa banget. Jadi gue bisa merasakan dia tuh pernah menjadi bad girl, terus dia tuh merasakan betapa sakitnya dia pernah menjadi anggota di Bat Family, terus dia pernah merasakan bagaimana rasa sakitnya dia tuh diajarin sama Bruce bagaimana gini sampai dia ditembak sama Joker. Itu semuanya ada kok, semuanya ada, tapi diceritakan secara monolog, bukan secara flashback. Nah ini menurut gue adalah unsur dimana di dalam film itu hasilnya ada flashbacknya dalam apa? Dalam angle shot. Nah di sini nggak ada, makanya di sini yakinnya sama, ada susah cepat banget sih. Flashback aja pakai diceritain, tapi ceritanya itu hanya sebagai monolog, bukan sebagai flashback, sebagai scene, nggak ada gitu loh. Makanya di sini ya aduh sayang banget sih, gue nggak bisa melihat Batgirl yang dulu bagaimana, terus struggle Bruce Wayne itu bagaimana ketika dia ngelatih Jason Todd. Nggak ada. Makanya gue merasa aduh sayang banget developmentnya, flashbacknya tidak dimunculkan di sini. Ya itulah ya. Dan kita menambah karakter baru, yaitu adalah Tim Drake. Oke, Tim Drake di sini adalah sebagai orang yang sangat mengemari Batman dan Robin di sini ya. Jadi dia tuh sampai sepedanya itu adalah kelawannya. Dan kita udah tahu bahwa si Tim Drake itu adalah seorang pelayan, seorang pengantar makanan yang ada di sebuah restoran Cina yang ada di Gotham gitu loh. Dan ketika dia mendapatkan kabar bahwa Jason Todd ini sudah mati, waduh itu benar-benar dia tuh merasa shock gitu loh. Karena kedua orang tuanya pun ini juga sangat menyetujui banget bahwa si Tim Drake sangat benar-benar merasa ngefans sama mereka gitu. Jadi gua bisa merasakan bahwa actingnya orangnya bagus sih. Dan ada satu scene ketika si Tim Drake ini ketika dia berhadapan dengan dua polisi. Nah, dua polisi mengatakan bahwa dia tuh ketika melihat si Tim Drake ada di tengah jalan, dan itu jalannya sudah ada di jam malam kota Gotham, which is itu adalah tengah malam, yaitu mereka tuh curiga kok si Tim Drake ada di sini. Nah, si Drake mengatakan bahwa dia tuh sedang menunggu pesanan orang-orang gitu loh. Nah si polisi tanya, loh kok sepedamu ada lama-lama kelawar gini? Ya gue adalah fans Batman, nah gue adalah penggemar Batman dan Robin. Nah terus polisi ini mengatakan bahwa Batman itu adalah sosiopat, carilah hero yang lain selain Batman. Nah di sini kita bisa menyadari bahwa si polisi-polisi itu mereka tuh nggak setuju dengan Batman. Ya gue tahu sih banyak banget polisi yang
tidak setuju dengan aksinya Batman karena dia itu adalah seorang vigilante satu, dan kedua dia itu bukan anggota dari kepolisian. Nah, gue tahu sih dari era-era Jim Gordon memang seperti itu. Ada polisi yang setuju, ada polisi yang nggak setuju. Nah, ini memang membuat sebagai anggota departemen kepolisian merasa tuh Batman itu adalah sebagai unsur utama untuk mengurus kejahatan. Sedangkan polisinya tidak diberikan job apa-apa gitu loh. Makanya di sini ketika itu kan polisi menganggap bahwa wah ini Batman udah menjadi pekerjaan gua. Nah, jadi seperti dulu kan tinggal perasaannya. Jadi ketika lo nih sebagai anggota polisi nih, terus tiba-tiba ada Batman ya sebagai vigilante yang menumpas kejahatan di Gotham, terus dia dibantu oleh kepolisian. Nah, alhasil kepolisian yang pangkat-pangkatnya rendah ini kayak nggak dianggap gitu loh. Nah, sampai Jim Gordon tewas, itu pun kita melihat bahwa si Batman masih jadi prioritas gitu sama Barbara Gordon, tapi hanya sebagai rekan saja, tidak sebagai orang yang terdekat banget kayak si Jim Gordon dulu gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya kita udah tahu juga bahwa ternyata si Jim Gordon mati karena ulahnya Mr. Freeze. Oke, Victor Fries di sini ya. Jadi kita udah tahu bahwa Mr. Freeze ini membekukan dia dan akhirnya telah ditolong oleh Batman gitu ya. Jadi lagi-lagi nih Barbara mengatakan bahwa ketika Jim Gordon mati, Bruce Wayne merasa tidak ada rasa simpati apapun. Jadi dia merasa ya emosinya yang seperti kita lihat di awal-awal scene tadi, dia merasa ya udah, gua nggak peduli gitu. Tapi setelah kita melihat bahwa si Dick Grayson ini meneliti apa yang dilakukan Jason Todd, ternyata dia itu mempelajari sebuah buku kimia. Jadi di mana buku kimia ini dia membuat sebuah lab yang ada di Gateway. Sebenarnya gua agak lupa alamatnya. Pokoknya itu ada di ruang terpisah yang ada di Batcave. Oke, di sebuah tempat terpisah maksudnya gitu loh. Dan juga ketika Dick Grayson meneliti lebih lanjut, ternyata senyawa yang dipakai oleh Jason Todd untuk memengaruhi rasa takutnya itu tidak terdaftar di dalam tabel periodik manapun. Jadi ini benar-benar senyawa kimia yang tidak bisa dideteksi. Nah, jadi di episode 1 ini belum ada Red Hood sama sekali. Oke, ini adalah pendalaman karakternya, kematian Red Hood bagaimana, kematian Jason Todd bagaimana, misteri bagaimana. Dan singkat cerita akhirnya kita melihat bahwa si Bruce Wayne itu sudah mencari beberapa anggota kandidat untuk menjadi Robin ketiga. Nah, di situ Dick Grayson sangat kecewa banget karena dia merasa si Bruce Wayne itu ketika itu dia tuh merasa ya si Jason Todd udah mati terus dia cari penggantinya segampang itu gitu loh. Makanya gue melihat gue berasa banget emosi gitu loh ketika gue melihat gitu loh. Nah, akhirnya ya si Bruce Wayne entah kenapa dia merasa tersentak gitu ya. Akhirnya dia melempar linggis itu di hadapan si Dick Grayson bahwa dia udah nyerah. Jadi dia tuh pura-pura nggak peduli karena dia merasa kalau dia sedih bahwa dia tidak bisa melanjutkan dia sebagai Batman. Jadi nggak maksudnya. Jadi kalau dia sedih, dia nggak bisa melanjutkan dirinya sebagai The Dark Knight lagi karena dia merasa dia udah bersalah banget loh. Tapi akhirnya kita udah melihat di final scene-nya, di final episode ini, episode 1 ya, kita melihat bahwa si Bruce Wayne merasa sangat terpukul. Kita melihat bahwa dia tuh emosi udah mulai keluar karena ternyata dia setelah dia itu sangat tidak peduli dengan itu hanyalah gimmicknya dia hanya menutupi rasa kesalahan dia agar supaya dia bisa melanjutkan dirinya sebagai The Batman. Tapi ternyata di scene ini si Bruce Wayne sudah menyerahkan jubahnya kepada si Dick Grayson untuk menjadi Batman selanjutnya. Oke, be better Batman than me. Nah, itu adalah monolog di mana Bruce Wayne gue melihat dia tuh aktingnya sangat wah. Ian Glenn ini kalau gue lihat di Game of Thrones ada udah benar-benar bagus. Apalagi di sini emosinya sebagai Bruce Wayne bagus. Gue melihat ekspresi dia sedih bagaimana. Gue bisa melihat dia ekspresinya sangat menyesal bagaimana. Gue tahu sini sampai dia ngelempar lagi si Joker tuh gitu. Jadi si Joker setelah dia membunuh si Jason Todd, akhirnya dia tuh udah gitu dia ditangkap oleh kepolisian dan dibawa ke Arkham Asylum dengan tanpa perlawanan. Jadi kita udah tahu motifnya Joker itu adalah untuk membunuh salah satu dari Bat Family. Dia melakukan aksi rencana jahatnya ini untuk memancing salah satu dari Bat Family ini, entah itu Batman entah itu Robin, untuk membunuh mereka. Ya seperti itu. Makanya ini adalah motifnya Joker di sini. Ya menurut gua bagus banget motifnya di sini. Cuman alhasil kita tidak mendapatkan wajahnya salah satu ya. Itulah fisiknya bagaimana. Kita tidak mendapatkan Batman-nya si Ian Glenn bagaimana, dia pakai kostumnya bagaimana. Enggak. Ya ini yang gue dapatkan, sayang banget gitu. Gue pengen lihat. Aduh. Untuk skor untuk episode 1 ya, gue kasih skor ya 8 dari 10 lah ya, alias B+. Oke, gue kasih B+ nih. Kenapa gue nggak kasih A? Karena ya itu sekali lagi beberapa itu nggak ditunjukin Jokernya, gue nggak dimunculin face-nya. Padahal kita pengen tahu Jokernya bagaimana. Ya cuma gitu doang, secara siluet doang ya. Ini sama aja penyakitnya kayak dulu. Nah seperti itu. Mungkin karena kontrak mungkin atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi jelas ini ya udahlah, kita asal kita menikmati karena ini benar-benar fokusnya ke Titans gitu loh. Dan untuk anggota Titans yang lainnya itu ya sama aja sih. Superboy masih ada,
terus kripto masih ada lah. Jadi ada aksi kriminal yang mereka kumpulkan ya, seperti itu. Ada aksi kriminal mereka ditujukan bagaimana, mereka udah di report oleh beberapa wartawan bagaimana. Jadi nama Titans ini sudah dikenal oleh masyarakat luas ya, seperti itu. Makanya itu, waduh, itu masih belum ada pendekatan manapun. Jadi ini episode ini benar-benar fokusnya ke Dick Grayson, Barbara sama si Bruce Wayne bagaimana, sama kematian Jason Todd, itu aja. Jadi ini ya belum ada pendekatan langsung dari semua anggota Titans ya, seperti itu. Itu aja sih mengenai dari review dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue membuat video menitik bagi kalian semua. Bagi yang belum nonton series Titans kan, tonton aja langsung di HBO Max. Gue udah cari di HBO Go, tiketnya nggak ada pak. Jadi bener-bener ada di HBO Max doang ya, itu aduh mahal pak. Tapi gue langsung nonton aja lah buat gue pengen tahu ceritanya bagaimana, jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!